أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Radio Roja 756 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang ada di masjid dan juga kepada pendengar dan juga pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama Islam. Dengannya maka akan diangkat derajat seseorang atau suatu komunitas, sekelompok orang, dan dengannya pula akan dihinakan. Kalau kita mau menjalankannya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, maka akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan melahirkan banyak kebaikan. Namun jika kita mengabaikannya, maka kita akan terancam dengan kehinaan. Begitu pula terancam dengan berbagai macam bencana disebabkan tidak menghiraukan dan meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita sudah membahas yang terkait dengan gugurnya hukum wajib amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan dan dengan tangan. Adapun dengan hati, maka tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari kewajiban untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Adapun dengan lisan dan dengan tangan, maka ketahuilah ia akan gugur sebagaimana keterangan para ulama dengan beberapa kondisi yang sudah kita bahas. Kondisi yang pertama, idza takatsuratil fitan wal munkarat, ketika kemungkaran dan fitnah merajalela begitu banyak, ya. Dan hal ini ada dua macam. Yang pertama adalah yang terjadi mayakunu fi akhir zaman, yang terjadi pada akhir zaman. Meskipun kita ini berada di akhir zaman atau di tengah zaman. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, beliau tanya balik, apa pedulimu berada di tengah dan akhir zaman? Yang harus menjadi peduli adalah apa yang kita persiapkan, ya, ketika kita menghadapi yaitu akhirat. Ya. Namun dalam sebuah hadis memang Nabi menyampaikan bu'itsu was-sa'atu kahatain. Aku diutus sementara hari kiamat dengan aku diutus seperti dua jemari ini, begitu dekatnya. Ya. Dan pada waktu yang lalu sudah kita bahas, ya, dua hadis yang menjadi hujjah dijadikan sebagai dalil oleh para ulama gugurnya kewajiban mengingkari kemungkaran dengan lisan dan dengan tangan. Yang pertama sudah dibahas hadis
Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Amr, ya, juga sama Imam Bukhari dan Muslim. Dan sekarang ini sudah dibahas, ya. Yang ketiga adalah hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dan di dalam Sahih Bukhari terdapat pada nomor 7084 yang barangkali sebagian atau kita semua sudah pernah mendengar hadis tersebut. Namun mari kita dengarkan bersama hadis tersebut dan keterangan para ulama, ya, sehingga dijadikan sebagai hujjah atas gugurnya kewajiban mengingkari kemungkaran dengan lisan dan dengan tangan. Ya, meskipun, ya, hadis-hadis tersebut perlu saya ulang kembali dalam pengertian apa yang paling utama ketika kewajiban gugur bukan berarti kehilangan keutamaan, ya. Bahwa pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang dia bawa ke puncak gunung, di mana di situ juga tempat keluarnya atau turunnya hujan, ya. Dia lari menuju puncak gunung membawa agamanya karena khawatir dengan fitnah, ya. Namun yang lebih utama adalah apa? Yaitu bersabar bersama dengan masyarakat. Itu lebih baik, bahkan lebih besar pahalanya. Bersabar kita dengan mungkin ada di situ kesalahan, ada di situ penyimpangan. Ketika kita mau berbuat baik dicibir, ketika kita mau menegakkan sunnah mungkin dicela, dicurigai dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau bergaul, mau bersama, lebih baik, ya, dan lebih besar pahalanya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya ulang, yaitu hadis Abdullah bin Amr juga yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda, al-mu'min, ya, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'dhamu ajra minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul bersama, ya, bermasyarakat dengan orang-orang, dengan manusia, dan dia sabar, ya, atas azahum, apapun yang tidak menyenangkan yang ditimpakan kepadanya, baik celaan, cacian, sindiran, macam-macam, bahkan kalau perlu fisik. Bagi mereka a'dhamu ajro, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas azahum, tidak sabar terhadap ujian, ya, azahum, ya, ini. Nah, maka kita bersabar bersama mereka. Apa bentuk sabarnya? Tetap mengajak kepada kebaikan. Ayo, ini sholat baik, berbakti pada orang tua, ya, kemudian tidak zalim, kemudian baca Quran, sholat berjamaah di masjid. Terus jangan durhaka pada orang tua, jangan zalim pada istri, jangan durhaka pada suami, jangan berbuat buruk kepada tetangga, muliakan tetangga. Itu semua adalah harus dengan kesabaran. Bagaimana kata Ibnu Taimiyah yang sudah saya sampaikan dalam majmu' fatwanya, yaitu dengan apa? Dengan al-ilmu pertama, ketika sebelum mengajak atau sebelum mencegah, bahwa ini ma'ruf. Apa ilmunya? Ini Quran dan Sunnah. Jangan begitu, ini mungkar. Apa dasarnya? Ilmu, Quran dan Sunnah. Taunya di mana? Ya, taunya di majelis ilmu, taunya dari kitab wa sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, para jamaah rahmati Allah, ya. Nah, ketika ngajak ar-rifq, dengan kelembutan, ayo belajar, ayo ngaji, ayo baca Quran, ayo sholat berjamaah, ayo berbakti pada orang tua, jangan durhaka, jangan zalim, berbuat adil, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mau, ya sabar, sabar.
Para jamaah rahmatullah. Sabar apa? Tetap istiqomah. Nah, yang sabar inilah mendapatkan a'dhamu ajro. Bahkan di riwayat lain disebut khairun, lebih baik. Lebih baik. Nah, mari kita tetap bersama ya untuk selalu apa? Untuk selalu mengajak. Apalagi memang pada zaman di mana sudah semuanya terjadi dan terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mari kita selanjutnya mendengarkan hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 7084 ya. Dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an yudrikani. Hudzaifah Ibnu Yaman beliau mengatakan orang-orang mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan ya. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, khawatir dan takut menimpaku ya. Jadi beliau memberikan pernyataan, orang-orang bertanya kepadaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, takut dan khawatir keburukan itu menimpa diriku. Ini para jamaah rahmatullah ya, sehingga muncul syair yaitu apa? Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi wa lam yariful khair minasyarr yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan ya, akan tetapi agar bisa selamat dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan, bisa jadi terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Nah ini ya, maka di sini kita juga mempelajari larangan-larangan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya ya, sebagaimana juga beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Qala na'am. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dulu kami berada pada masa jahiliyah dan keburukan ya. Dulu kami berada dalam masa jahiliyah dan keburukan. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan tersebut datang pula keburukan berikutnya? Beliau mengatakan, beliau bersabda, na'am, iya ya. Jadi di masa jahiliyah penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kedoliman, lalu datang kebaikan berupa Islam, berupa tauhid, berupa akhlak dan seterusnya ya. Lalu beliau menanyakan, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan, datang keburukan lagi? Beliau menjawab iya. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Qala na'am wa fihi dakhon. Aku bertanya lagi, apakah setelah adanya keburukan tersebut ya, kemudian datang kebaikan lagi? Lalu Nabi bersabda, iya. Dan di dalam kebaikan tersebut yang datang setelah keburukan itu ada dakhonun, dakhon ya. Kemudian wama dakhonuhu, apa dakhonnya? Dakhon itu adalah apa? Asap ya. Apa dakhonnya? Qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang menggunakan petunjuk selain petunjukku ya. Engkau
mengenali dari mereka dan engkau ingkari. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Lalu aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan yang ada dakhonnya, ada asapnya, berupa satu kaum yang tidak menggunakan sunnah, ya, satu kaum yang tidak menggunakan petunjuk Nabi, dan Nabi menjelaskan kepada Hudzaifah, engkau mengenali mereka dan engkau ingkari itu, ya. Lalu beliau bertanya lagi, apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan lagi? Iya ada. Qala na'am, ada. Siapa? Du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang menyeru dan mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menyambut seruan para da'i. Jadi ada da'i yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Barang siapa yang menyambut seruan tersebut, maka mereka akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam tersebut. Qultu, bertanya lagi, ya Rasulullah, sifhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, wahai Rasulullah, sampaikan kepada saya, kepada kami, ya, seperti apa ciri-ciri mereka. Sifhum lana. Ciri-ciri mereka di sini, ciri-ciri para dai yang mengajak kepada pintu api neraka jahannam. Qala hum min jildatina. Mereka kulitnya dari kulit-kulit kita. Ya, apa maksudnya? Nanti kita dengarkan keterangan para ulama. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka pun berbicara dengan lisan-lisan kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalika? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Aku bertanya lagi, apa perintahmu padaku wahai Rasul apabila hal tersebut menjumpai diriku, hal tersebut mendapatkan aku, atau aku mendapatkan hal tersebut, ya. In adrakani dzalik, apabila perkara itu menjumpai aku. Nabi bersabda, hendaklah engkau melazimi, hendaklah engkau senantiasa berpegang teguh, hendaklah engkau selalu bersama dengan apa? Jama'atal muslimin wa imamahum, dengan jamaahnya kaum muslimin beserta para pemimpin-pemimpin mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Rawahul Bukhari. Apabila, kata beliau, ya Rasulullah, aku bertanya lagi, jika tidak ada bagi mereka jamaah atau imam, apa sikapnya? Nabi bersabda, tinggalkan semua kelompok, ya, walau anta'addo, meskipun engkau harus menggigit bi asli syajaratin, yaitu dengan akar pohon, hatta yudrikakal maut, hingga kematian menjumpai dirimu, wa anta ala dzalik, dan kau berada dalam kondisi dan keadaan seperti itu, yaitu tidak meninggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Nah, hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam Kitabul Fitan, ya, pada bab yang ke-11, nomor hadis 7084, Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menjelaskan, dan juga Al-Imam Bukhari menyebut babnya dengan apa? Kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana perkara harus disikapi jika tidak ada jamaah, ya. Nah, di sini kaitan dengan pembicaraan atau pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar
dijadikan sebagai salah satu dalil hujjah gugurnya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar di akhir zaman, ya, di mana hadis Hudzaifah ibnul Yaman ini di situ disebut, ya, ada keburukannya berupa fitnah, ya, disebut dalam fitnah, ya, di dalam riwayat Nasr bin Asim keburukan disebut dengan fitnah. Ya, adapun fitnah ada yang mengatakan terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Namun di sini yang perlu menjadi perhatian kita adalah di sini kewajiban untuk tidak ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan dan tangan, ya, disuruh tinggalkan sendiri menyendiri di situ. Namun mari kita perhatikan keterangan hadis tersebut, ya, dari keterangan para ulama, terutama di sini keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, ya. Beliau, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan, ya, ketika menjelaskan bab yang ditulis oleh Imam Bukhari, bab kaifal amru idza lam takun jama'atun, bagaimana satu perkara jika tidak ada jamaah, ya. Insyaallah ini juga akan banyak berhubungan dan terkait dengan fenomena-fenomena yang ada. Bukan hanya demikian, banyaknya kelompok-kelompok, ya. Maka kata beliau, wal makna alladhi yaf'alul muslim fi hal ikhtilaf min qabli an yaqa'al ijma' ala khalifah. Jadi makna, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna dari bab yang ditulis Imam Bukhari ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada kondisi al-ikhtilaf, ya, perselisihan, sebelum adanya ijma', kesepakatan atas apa? Ala khalifah, atas khalifah, ya. Jadi memang tidak sembarangan mengatakan khilafah, ada khalifah dan seterusnya, ya. Kemudian ada kelompok-kelompok macam-macam. Demikian para jamaah hati Allah. Jadi di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa ini sikap seorang muslim ketika memang tidak adanya khalifah. Dan para ulama, ya, Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syaukani, mereka menjelaskan bahwa negeri-negeri yang dikuasai oleh beberapa penguasa, ya, itu masuk dalam kategori kekuasaan yang memang harus ditaati, tidak bisa dihindari, ya. Di antaranya ketika Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hilal, ya, tidak sama negeri sana sama negeri sini. Asy-Syaukani menjelaskan bahwa diakui adanya negeri-negeri, ya, kerajaan-kerajaan diakui. Ini para jamaah sekalian rahmat Allah. Nah, maka di sini juga disebutkan oleh beliau, ya, menukil perkataan para ulama yang lain, apa yang dimaksud dengan melazimi jamaah, ya, talzamu jamaatal muslimin wa imamahum. Ada beberapa keterangan seperti apa perkataan atau dinukil oleh Ibnu Hajar, ya, al-murad bil jamaah sahabah duna man ba'dahum. Ada sebagian ulama mengatakan, ya, memberikan penjelasan yang dimaksud jamaah adalah para sahabat, bukan orang setelah mereka. Ada juga mengatakan al-murad bihim ahlul ilm li'anna Allah ja'ala muhujja 'alal khalqi wan nas tabi'un lahum fi amrid din. Disebut juga jamaah adalah ahlul ilm karena Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai hujjah atas makhluk dan orang-orang mengikuti mereka dalam urusan agama.
Ya. Imam Tabari barangkali ini beliau sampai mengatakan dengan tegas, was-sawabu, kata Imam At-Tabari, was-sawabu, yang benar, yang dimaksud dengan jamaah tersebut siapa? Annal murad minal khabar luzumul annal murada minal khabari luzumul jamaah alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi. Was-sawab, nah ini tidak main-main, ucapan yang tegas, ya, yang memberikan pengertian dan juga bisa membuat tenang hati kita. Dan kita tahu Imam At-Tabari adalah Imam Al-Mufassirin. Apa kata beliau? Was-shawab, yang benar, yang dimaksud dari hadis luzumul jamaah, yaitu melazimi jamaah, adalah alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi, yaitu orang-orang di mana telah berkumpul kepada seseorang untuk ditaati sebagai amir, sebagai pemimpinnya. Ya, tentu saja keterangan ulama satu dengan yang lain itu bisa saling memberikan makna. Ibnu Taimiyah mengatakan ketaatan, bentuk baiat yang diberikan kepada seorang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekuasaan teritorial dan persenjataan. Adapun para amir, kelompok-kelompok, ya tentu tidak berhak untuk mendapatkan baiat, ya, sehingga ada yang salah dalam memaknai baiat, seperti man mata, ya, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah famata maitatuhu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal sementara di lehernya belum ada baiat, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Maka bikin kelompok ini, bikin kelompok itu, diangkat amir, kemudian dibaiat. Ya, akhirnya banyak kelompok-kelompok. Justru disuruh meninggalkan kelompok-kelompok tersebut, ya, kelompok-kelompok tersebut, ya. Dan kalau sudah ada berada dalam satu negara, ya sudah, ikuti negara yang ada. Kalau kita lihat di sini, pertama ada 3 yang saya dapatkan perkataan ulama. Pertama di sini Al-Imam At-Tabari dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Bahkan At-Tabari mengatakan dengan tegas, was-shawab, yang benar, maksudnya melazimi jamaah itu apa? Al-murad min al-khabar ya, luzumil jamaah, melazimi jamaah, yaitu alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi, ya, yaitu dimaksud dengan melazimi jamaah adalah taat kepada seorang yang sudah manusia semuanya berkumpul atas kepemimpinannya, ya. Al-Allamah Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi, beliau juga menukil perkataan Imam Ahmad dalam, yang saya ingat kitabnya adalah At-Ta'awun Asy-Syar'i, la Ta'awun Al-Hizbi, ya. Ta'awun kerjasama syar'i, bukan ta'awun hizbi. Menukil perkataan Imam Ahmad, apabila di satu negeri penduduknya kemudian berkumpul dan menunjuk, siapa, ditanya siapa pemimpinnya, siapa amirnya, fulan, ya itu maksudnya. Paham di sini? Ya. Demikian juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menyebutkan apa? Yang berhak untuk dibaiat adalah siapa? Orang yang memiliki kekuasaan teritorial. Apa teritorial? Wilayah yang jelas, bukan wilayah abal-abal persenjataan. Nah itu, maka kalau dikumpulkan, nah ini, ya, maka apa? Ketika suatu negeri menunjuk dan diketahui oleh semua orang bahwa dia pemimpinnya, itu pemimpinnya. Demikian juga dengan negeri kita Indonesia, siapa pemimpinnya? Namanya bukan amir, namanya bukan khalifah,
ya. Namanya bukan imam, tapi pakai bahasa lain, mungkin raja atau presiden, ya, atau yang mulia siapa. Ya itu, kalau suatu negeri tunjuk itu adalah pemimpin, ya dia. Paham para jamaah sekalian? Ya. Nah, makanya di sini disebutkan kan tidak menggunakan petunjuk Nabi. Iya, tapi tetap harus bersama, ya. Nah, dalam hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, yakunu ba'di aimmatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi yakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adratu dzalik qala tasma' wa tuti wa in ukila maluk wa duriba dhahruk rawahu Muslim. Ya, Nabi bersabda akan ada setelah aku, ya, setelahku, yaitu apa? A'immah. A'immah itu jamaah dari imam, pemimpin-pemimpin, imam, ya, pemimpin-pemimpin, imam. Cuma punya sifat apa? La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Tidak menggunakan sunnahku dan juga tidak menggunakan petunjukku. Ini kan penting untuk menjadi perhatian kita. Ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, yaitu Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ibnu bin Baz ketika menjelaskan pemimpin ini tidak menggunakan petunjuk Nabi, tidak menggunakan sunnah Nabi dalam mengurusi bangsanya, rakyatnya. La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi. Yakumu fihim rijalun. Di situ ada apa? Ada rijal, ada pembesar-pembesarnya, ya. Yakumu fi rijalun, ya, qulubuhum qulubus syayatin. Pemimpin-pemimpinnya itu hati-hatinya itu hati syaitan yang bersarang di jasad manusia. Rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Jadi kalau kita Nabi memberikan sifat tidak menggunakan petunjukku, tidak menggunakan sunnahku, sehingga apa? Yang terjadi kacau balau, fitnah. Di sini gugur kewajiban, ya. Namun gugur kewajiban mengingkar dengan lisan, dengan tangan, namun tetap bersama dengan mereka lebih baik, lebih sabar. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah, yang pasti di sini punya sifat di kondisi seperti itu. Saya jelaskan sisi lainnya. Sifatnya apa? Tidak menggunakan sunnah Nabi, tidak menggunakan hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi. Sementara hati-hati mereka, hati syaitan bersarang di jasad manusia. Artinya apa itu? Diktator, ya. Apalagi kejam, itu. Kemudian kaifa asna ya Rasulullah idza adratu dzalik, kata Hudzaifah, sikap saya harus seperti apa ya Rasul? Apa yang harus saya lakukan kalau saya berada dalam kondisi seperti itu, mendapatkan zaman seperti itu? Dengarkan dan taati meskipun hartamu dimakan, punggungmu dipukul. Hadis ini Imam Muslim, ya. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi akan kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Nah, definisi pemimpin bahasa Arab pakai kata-kata imam. Tadi barusan hadis Hudzaifah, yakunu ba'di a'immatun. A'immah itu jamak dari imam. Tapi sifatnya tidak menggunakan sunnah Nabi. Namanya imam, ya kan? Ini. Paham di sini. Oh, ini kan enggak ditaati, kenapa? Bukan khalifah, malik, raja. Bukan amir, siapa? Presiden. Yaitu nama bahasa. Ada amir, ya, man ato'a amiri faqad ato'ani, wa man ato'ani faqad ato'allah. Pakai amir di sini. Barang siapa mentaati amirku, kata Nabi, berarti dia mentaati aku. Barang siapa mentaati aku, berarti mentaati Allah. Ya, kalau barusan tadi ya kudu ba'di a'immah, pakai imam, a'immah. Dalam hadis yang lain apa? Yaitu khilafah, ya, khilafah an-nubuwah, al-khilafah ala nahjin nubuwah. Itu istilah-istilah para ikhwan, para jamaah sekalian, sehingga banyak orang yang tidak mau taat karena bukan amir, apa, malik, raja, bukan amir, bukan imam, apa, presiden, ya. Nah, sementara tadi perkataan pertama
Imam At-Tabari, ya, Imam Ahmad, Imam At-Tabari, Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad mengatakan ketika dinukil oleh Syekh Ali Hasan, ketika orang-orang berkumpul ditanya siapa imam, menunjuk, yaitu maksudnya pemimpin. Ya. Meskipun di sini fajir, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditaati apa? Yang bukan maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Bahkan di dalam menurut sunnah nabawiyah, saya masih ingat ya, nas mungkin salah sedikit, maknanya tidak akan salah ya, maknanya benar apa? Innal kafir idza amara bima huwa ta'atun lillah fala yaskutu wujubuha li ajli amri dalikal kafir au tilkal kafir, ya, fima makna ya, tapi ya nasnya kurang lebih begitu ya. Orang kafir, sesungguhnya orang kafir ketika menyuruh kamu ya, menyuruh kamu, memerintah kamu untuk sesuatu yang memang itu ketaatan kepada Allah, maka tidaklah gugur kewajiban taat karena yang merintah kafir. Paham di sini? Ya, ini. Salat kamu, kamu di salat. Ya salat. Oh enggak, kamu bukan orang Islam. Ya, berbakti mau sama orang tuamu, oh enggak, kamu bukan orang Islam, enggak bisa. Paham di sini? Dibawa dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya, dan juga beliau bawakan ya setelah atau sebelumnya atau setelahnya hadis Hudzaifah tadi, yakunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hati yaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmanil insi. Qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adratu dzalik qala tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim. Akan ada sepeninggalku nanti imam-imam yang punya sifat tidak menggunakan petunjukku, tidak menggunakan sunnahku, ya, memilihnya juga enggak, mengatur juga enggak, ya. Nah di sini kita masih ada sholat jamaah, nggak ada yang ngelarang. Haji ada Amirul Hajj, sahih. Puasa juga iya, hari raya juga iya, ya. Kalau ada sebagian, ya sebagian. Jangan dihantam kromo, jangan digeneralisir, ya. Namun tetap kita tidak mentaati apa yang tidak sesuai dengan perintah Allah, sehingga tidak boleh apa berontak, ya. Sehingga kita jangan ekstrem kanan ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan ya, wah semua ditaati hatta maksiat disetujui hatta itu tidak sesuai dengan keterangan atau ketetapan Allah dan Rasulnya. Ada juga yang anti semua. Nah ini, maka pertama kita lihat hadis ini ya, hadis Hudzaifah bin Yaman. Kemudian bagaimana keterangan para ulama, bagaimana keterangan para ulama, ya. Adapun kaitan di sini adalah seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa di sini ya ketika menjelaskan bab yang disampaikan oleh Imam Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar ya, maknanya adalah sikap muslim ketika ada perselisihan, belum adanya kesepakatan atas khalifah. Khalifah di sini seluruh dunia. Adapun negara-negara diakui, nah, dengan keterangan tiga tadi ya, seperti Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, At-Tabari, Imam Ahmad. Negeri ini kalau ini pemimpin, nah itu fulan. Di sini siapa pemimpinnya? Siapa? Bapak Jokowi, ya sih itu pemimpinnya, betul. Ini ulama menjelaskan seperti itu, sehingga tidak boleh, ya, tidak boleh juga bicara tentang keburukan di depan umum, juga tidak boleh, ya. Man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan, walakin liyakhudha bihi, liyakhudha biyadihi, falyakhlu bihi, fa in kubila minhu fadhak, wa illa faqad adda alladhi alaihi. Rawahu Ibnu Abi Asim. Barang siapa ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, maka jangan disampaikan di tempat umum terang-terangan, tapi ambillah tangannya, dibawa tempat yang sepi, diterima alhamdulillah, tidak sudah menyampaikan kewajiban. Oleh karena itu saling mendoakan satu dengan yang lain. Penguasa itu berat,
Orang berebut dengan kekuasaan padahal berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berat juga di hadapan manusia, tapi kekuasaan itu manis sehingga banyak semut. Di mana ada gula, di situ ada semut, ya. Namun ketahuilah tanggung jawab sangat besar. Doakan kebaikan-kebaikan pada penguasa, ya. Namun tetap memberikan nasihat dan juga amar ma'ruf nahi munkar tetap ada sesuai dengan koridor syar'i. Kita jangan menyepi ke atas gunung, lebih baik bersama dengan manusia, ya. Kalau masih memang ada di sana perzinahan yang dilegalkan, minuman keras yang barangkali sudah mendapatkan backingan, namun kita tidak akan pernah putus asa. Mari kita ajak yang belum jangan sampai kena, yang sudah mudah-mudahan sadar, dengan kita tetap mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Begitulah seterusnya para jemaah, ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hasil bukan sebagai tuntutan, hasil bisa berubah, bukan sebuah tuntutan. Yang dituntut kita tetap sabar. Ayo mas, sholat. Ayo mbak, pakai jilbab. Ayo mas, jangan durhaka pada orang tua. Ayo, Allah Ta'ala, ya, yang megang hati manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita apa? Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau sesungguhnya memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hidayah namanya hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul ilmi, seperti ya kajian seperti ini para jemaah. Tidak berhenti. Coba ya, kalau kita tetap sabar, berapa banyak tadinya hati-hati yang sudah barangkali sekarat, terkapar, bangkit dan bangun untuk kembali lagi berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan. Tapi kalau kita diam dan berhenti, kemudian mengesampingkan perkara-perkara penting seperti tauhid, membiarkan syirik, seperti bid'ah, meninggalkan sunnah, lalu ketaatan dan maksiat bercampur aduk di situ, kemudian kita biarkan, maka kita pun juga akan terkena dosanya dan dampaknya para jemaah rahmati Allah. Tapi kalau kita berbicara insya Allah, ya, dan kalau kita ikhlas, lalu orang itu ikut, orang itu terbuka hatinya dengan sebab kita, Allah buka hatinya, Allah kasih hidayahnya. Apa? Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wala yankusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa yang memberi hidayah petunjuk pada orang lain, maka lalu dia ikut, dia dapat pahala orang itu tanpa terkurang sedikit pun pahalanya. La an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh, ya, engkau Allah berhidayah dengan perentaraan engkau itu lebih baik daripada onta merah. Mari kita jangan berhenti, jangan bosan, apalagi putus asa. Semangat dan tetap semangat, terutama kepada orang tua, anak-anak yang berlibur dari sekolah, libur dari pondok pesantren, waktu luang, waktu kosong manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Al-waktu kas-saif, waktu bagaikan pedang. Jika bisa menggunakannya, maka akan menjadi pelindung bagi kita. Jika tidak, maka yang terancam leher kita sendiri. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dalam kondisi-kondisi yang memang penuh ujian, fitnah dan lain-lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.